Shalom, selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus 1 ayat 12. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Tahan Uji. Para pelatih olahraga mempunyai cara atau analisa untuk mempelajari kelemahan-kelemahan para lawannya. Jauh-jauh hari sebelum pertandingan, pelatih dan atletnya akan menonton video saat lawannya bertanding. Lalu mereka akan mendiskusikannya. Dari diskusi itu, pelatih bisa memberikan arahan dan juga apa yang harus dilakukan oleh atletnya itu untuk menghadapi lawannya dalam pertandingan yang sesungguhnya. Setidaknya sang atlet punya bekal untuk mengalahkan lawannya itu. Namun demikian, mempelajari strategi permainan sebelum pertandingan seringkali berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Bisa terjadi berbagai kejutan seperti kemalangan. Ia bisa terjatuh, ia bisa cedera dan terluka. Berbagai kemalangan yang terjadi di lapangan itu justru menjadi sebuah ujian. Ketika hal itu terjadi, apa yang menjadi respon sang atlet? Apakah ia akan berpaling, ia akan menyerah atau lari karena takut untuk menghadapi kemalangan tersebut? Demikianlah sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Kristus dalam menjalani hidupnya. Kita tahu bahwa di depan kehidupan kita akan semakin sukar. Kita mungkin mempunyai strategi khusus untuk melewatinya. Akan tetapi, apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya berbeda. Ya, terkadang kita tidak bisa menghindar dari kemalangan yang bisa saja menimpa kita. Dan Yakobus selalu mengingatkan kita bahwa kemalangan itu justru menguji kita. Dan kemalangan itu justru menjadikan iman dan pengharapan kepada Tuhan semakin kuat. Apabila Bapak Ibu membaca dalam Roma 5 ayat 3-5, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi dalam Roma 5 ayat 1-5 ini lengkapnya, itu merupakan nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana pemerintah Romawi melarang kekristenan pada saat itu. Jadi dalam jemaat-jemaat di Roma ini dalam kondisi yang tertekan seperti itu. Nah, tahan uji itu diartikan sebagai ketahanan terhadap ujian sehingga terbukti kualitasnya. Pada kesempatan malam hari ini saya akan meng-highlight atau menekankan dua kata, yaitu ketahanan dan ujian. Yang pertama, ketahanan. Ketahanan atau tahan uji digambarkan seperti logam yang dibakar, kemudian didinginkan, kemudian ditempa berulang kali sehingga menjadi koin yang berharga. Nah, untuk mencapai suatu ketahanan kita pasti membutuhkan kekuatan seperti olahragawan. Mereka untuk mencapai ketahanan, mereka membutuhkan latihan berulang kali. Nah, tahan uji bisa didefinisikan sebagai sebuah karakter
di mana karakter ini sudah terbukti kualitasnya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Tentu saja butuh ketekunan dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Itu yang pertama, yaitu mengenai ketahanan. Ketahanan digambarkan seperti logam yang ditempa berkali-kali yang terbukti kualitasnya. Jadi kalau kita menjadi orang yang tahan uji, berarti kita sudah terbukti kualitasnya. Yang kedua, ujian. Saya sendiri sebagai mahasiswa atau Bapak Ibu Saudara, dulu apabila kita mengingat saat zaman sekolah, tentu saja ujian di sekolah dengan ujian di kehidupan atau di real life itu berbeda. Ujian di sekolah ada jadwalnya, ada materinya. Seenggaknya kita, misalnya minggu depan mau ujian, kita sudah bisa bersiap-siap dulu, kita bisa nyusun strategi. Gimana nih caranya supaya kita lulus ujian tersebut? Gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan nilai bagus? Itu ujian di sekolah. Tapi ujian di real life, di kehidupan nyata, kita tidak tahu apa yang mau diujikan, dan ujian tersebut datang begitu saja gitu. Ujian tersebut bisa menjadi sakit penyakit, bisa juga masalah keuangan, masalah dalam keluarga, dan yang lain-lainnya. Contohnya Ayub merupakan orang yang diuji. Kita bisa melihat Ayub ia mendapatkan sakit penyakit, keluarganya meninggal, dan lain sebagainya. Nah, tahan uji ini akan menimbulkan pengharapan, karena apabila kita memiliki ketahanan uji, kita bertekun di dalam Tuhan, kita bertekun dalam menghadapi setiap tantangan, kita memiliki pengharapan akan Tuhan. Iman kita semakin terbentuk, iman kita semakin teruji untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan sekarang ini yang saya juga merasa semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin susah. Kadang kita merasa seperti masa depan itu masih ada nggak sih? Gimana ya hari depan saya, gimana hari esok saya gitu. Nah, kita harus ingat melalui firman pada malam hari ini, kita harus memiliki karakter tahan uji. Maka kiranya kita bisa menjadi orang yang sabar dan bertekun dalam menghadapi setiap ujian kehidupan yang boleh ada dalam keseharian kita. Apalagi seperti yang sudah saya katakan lagi, di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Ada kalanya ujian itu datang bertubi-tubi. Artinya kita sedang ditempa berulang-ulang demi menghasilkan karakter yang tahan uji, karakter yang berkualitas. Kemudian jika nantinya kita menjadi orang yang tahan uji, yang sudah memiliki karakter yang terbukti kualitasnya, maka sudah pasti pengharapan iman kita tidak akan tergoyahkan, dan akhirnya kemuliaan Allah akan menunggu kita di sana. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita memiliki karakter tahan uji ini untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Renungan saya aminkan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.